Tuhan, kita melakukannya karena itu firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Ya, sekali lagi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, kita melakukannya karena itu firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Tapi kalau kita tidak melakukannya, sementara itu firman Tuhan, ya jangan sampai Tuhan yang bangkit melawan kita. Nah, itu maksudnya. Agak berat ngomong. Ya, agak berat ngomong. Karena kadang-kadang Tuhan akan berkata, kamu mendengar, tapi tidak memperhatikan. Nah, ini susah. Ya. Jadi saya berharap GPPS Tengger ya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya memberikan tema hari ini, awas, ada musuh. Ya. Jadi kalau kemarin kita harus tahu, ini juga sebenarnya sebagai pengetahuan. Kita harus tahu maksudnya. Kita harus mengerti. Tapi apa yang harus kita tahu? Ada musuh. Nah, ini yang penting. Ada musuh. Nah, kitab Kejadian kitab Kejadian itu memang dibagi dua. Pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah pasal 12 sampai pasal 50. Ya. Pasal 1 sampai pasal 11 itu umum. Menceritakan awal-awal kejadian sampai terjadinya suku Israel. Ya, sampai terjadinya suku Israel, umat Tuhan. Kemudian pasal 12 sampai pasal 50 itu adalah panggilan Abraham sampai kepada seluruh keturunannya. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 itu juga ada bagian-bagiannya. Bagian yang belajar tahu. Jadi kotak-kotaknya lagi ada. Pasal 1 sampai pasal 2 itu satu bagian. Kemudian pasal 3 itu juga sebenarnya satu bagian. Nah, pasal 4 sampai pasal 5, nanti kemudian pasal 6 sampai pasal yang ke 10 atau 9. Nah, hari ini kita sudah melihat ada kisah penciptaan dan sampai manusia ditempatkan di taman di Eden. Ini yang sudah kita pelajari. Jadi pasal 1 sampai pasal 2. Nah, jadi pasal 3 ini adalah babak kedua. Ya. Pasal 1 sampai pasal 2 sudah selesai, diceritakan tentang penciptaan dan bagaimana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, ini adalah kalau drama, maka buka layar kedua, babak kedua, cerita kedua dari kitab Kisah Kejadian itu. Ya. Karena itu saya menulis pasal 3 ini adalah babak kedua dari sejarah kejadian yang ada di dalam dunia ini yang sangat berkaitan dengan Tuhan dan Tuhan. Nah, pasal 3 ini adalah pasal yang sangat sulit. Karena itu kita perlu fokus. Jangan sampai salah. Ya. Karena kitab Kejadian ini, pasal 3 ini adalah pasal yang sangat sulit dipahami dari semua kitab Kejadian. Bahkan mungkin seluruh kitab Alkitab. Ya, kitab Kejadian ini ada pasal 3 ini adalah sangat sulit dipahami dari semua kitab Kejadian, bahkan mungkin dari seluruh Alkitab. Ini adalah pasal yang paling berat
Karena itu kalau saudara melihat banyak orang PA kitab Wahyu, tapi sedikit orang PA kitab Kejadian. Ya, ini agak sulit memang. Harus dipahami bahwa itu sulit. Karena itu saya juga harus mengakui kelemahan saya, bahwa belum tentu saya bisa menjelaskan semuanya. Tapi kita akan melihat hal-hal yang penting untuk kita mengerti, supaya timbul iman dan kita menoto hidup kita. Percuma kalau kita PA pun, kalau kita tidak ada pengaruhnya terhadap diri kita, itu akan menjadi percuma. Bukan cuma percuma, justru itu menjadi cambuk bagi kita. Karena firman Tuhan berkata banyak orang mengerti tapi tidak melakukannya. Nah, makanya guru itu yang paling berat hukumannya. Ya, guru dalam perjanjian baru itu berat hukuman. Tapi apakah kita tidak mau tahu? Itu juga dosa. Sebab sudah diberitahu tapi kita tidak mau tahu. Itu namanya mokong. Nah, ya kan? Dablek namanya. Jadi tidak bisa tidak tahu. Ada kesempatan tahu, harus tahu. Ada kesempatan mengajar, harus bisa mengajar. Makanya Alkitab berkata, ya, kalau ditinjau dari waktu kamu harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi susu yang harus kamu makan, nah ini cabuk itu, tidak boleh. Ya, jemaat yang seperti ini angel kandanan. Ya, jemaat itu tidak boleh hanya menjadi duduk dan pendengar. Firman Tuhan berkata, sudah waktunya kamu mengajar, sudah waktunya kamu berbuah, tapi tidak berbuah. Nah, ini salah. Makanya jadi jemaat jangan menganggap supaya tidak terlalu panjang berlibat di dalam gereja, terlibat di dalam gereja, ya biasa-biasa aja. Salah. Itu keliru. Karena melanggar hukum yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal. Itu bertentangan. Itu sangat bertentangan. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segala teori, sampai kita bisa menjadi pengajar. Jadi kalau saudara menganggap, gak usah terlalu dalam, biasa-biasa aja, yang penting dilakukan firman Tuhan, kita akan diberkati. Salah. Itu keliru. Kalau ada yang mengajarkan seperti itu, Anda sedang dibohongi. Ada waktunya Anda harus bisa mengajar. Ya, ditinjau dari waktu, kamu harusnya sudah jadi pengajar. Tapi susulah yang kuberikan kepadamu, itu salah. Ya, anak-anak saya yang masih muda-muda, kudu pinter. Harus bisa mempraktekkan khotbahnya papi. Itu baru jemaat yang diberkati Tuhan. Nah, pasal 3 ini agak sulit memang. Saya hanya menunjukkan bahwa kitab ini sulit malam ini. Ya, saya hanya menunjukkan mana yang agak sulit-sulit, membuktikan bahwa ini adalah sulit. Ya, kitab Kejadian pasal 3 ini terdiri dari fakta. Faktanya apa? Bahwa manusia di Taman Eden, ada ular pinter. Ular itu membujuk perempuan makan buah dan gelem. Ya, itu fakta itu. Itu fakta. Ya. Jadi pasal 3 ini terdiri dari fakta yang nyata, tapi juga ada secara roh. Nanti itu yang akan kita lihat. Ada juga secara roh, bukan hanya sekedar fakta. Makanya agak sulit. Bahkan juga ada yang memberikan tafsiran ular sebagai penampakan yang tidak kelihatan, yaitu setan. Jadi ular yang membujuk si Hawa itu, mereka katakan itu bukan ularnya, tapi setan
memperdayakan, memakai alatnya ular. Ular itu diperalat sebagai alatnya karena setan tidak bisa kelihatan manusia, maka setan itu memakai ular. Nah, itu tafsiran orang. Itu baru tafsiran orang. Jadi saudara lihat ada 3. Itu kenyataan, itu fakta sejarah ada, tapi itu juga ada secara roh. Tapi ada juga kemungkinan itu di belakang ada yang main. Walaupun yang kelihatan dalam sejarah ular dan perempuan. Nah, itu kesulitannya disitulah. Kenapa agak sulit. Tapi kalau kita belajar yang sulit ini, Anda akan tahu siapa musuhmu. Ya, di mana musuhmu? Ini pentingnya kita pelajari ini. Kita akan mengerti siapa musuh kita, di mana musuh kita, model apa musuh kita. Nah, kalau kita tidak tahu musuh kita, ya kamu akan kalah. Kamu tidak tahu musuhnya siapa. Iya kan? Pemenang itu mengerti musuh. Ketika dia mengerti musuh, dia punya strategi untuk mengalahkannya. Dengan strategi yang dia pakai untuk mengalahkan musuh, maka dia menjadi pemenang. Ya. Jadi untuk menjadi pemenang, Anda harus mengerti musuhmu. Ya, kita harus mengerti musuh kita. Nah, karena itu kalau kita tidak mengerti karakter kita, ya, hidup kita, maka kita sulit untuk berhasil. Ya, ini kalau kita tidak mengenali diri kita, karena musuh yang paling penting itu adalah diri. Kalau kita tidak mengenali diri kita tidak tahu mana musuh di dalam diri kita. Saya kasih tahu, angel kamu berhasil. Kamu hanya bisa ada seperti apa adanya. Tapi untuk menjadi maksimal dan kamu akan berbangga, tidak akan pernah bisa. Karena musuh utama adalah diri, ya, bukan orang lain. Kalau orang lain itu masih musuh yang nomor berapa? Nomor 1 adalah diri. Kalau diri kita tidak bisa kita lawan, percayalah musuh utama tidak bisa kita lawan. Nah, ketika musuh utama kita tidak bisa lawan, maka kekalahan sudah ada. Ya, kekalahan sudah ada. Kalau dia tidak ngerti dia dirinya pemalas, kan dia tidak bisa melawan pemalasnya itu. Dia akan tetap tinggal di dalam kemalasan. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, sebentar tidur, sebentar bangun. Makanya basuri tak gendong kemana-mana. Tidur sebentar, kamu sebentar. Nah, itu orang pemalas. Nah, pemalas itu kan diri sendiri. Ya. Ada juga diri sendiri yang tidak mengerti, gegabah. Ya kan? Gegabah. Dia tahu, tak, dia ngerti ini, langsung kerjakan padahal belum dievaluasi. Ya. Itu namanya gegabah. Karena itu orang seperti ini sering gagal. Kenapa? Karena emosinya tinggi, belum dievaluasi apa yang mau dia kerjakan, dia langsung lakukan, kebentur, tak, gagal. Nah, itu musuh juga. Itu musuh juga. Jadi orang kalau tidak mengenal musuhnya, bahaya. Makanya kita harus tahu musuh kita.
Ya, awas, ada musuh penghambat kita berhasil. Ya, penghambat kita. Itu makanya firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, itu dia. Jadi ada musuh di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengerti ini, percayalah, kamu adalah orang yang selalu kalah dan sulit untuk mencapai sukacita yang besar, sebab kita tidak tahu kita bisa sampai kepada cita-cita kita. Dia ada musuh di situ, ya. Kita perlu mengerti musuh kita. Nah, contoh yang sangat sulit di sini adalah Kitab Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah contoh ayat yang paling sulit, menunjukkan bahwa Kitab Kejadian itu adalah kitab yang paling sulit. Ayat ini diyakini sebagai permusuhan antara iblis dengan keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, mungkin saya tulis, saya lupa. Ya, ini pasal 3 ayat 15, tulisannya adalah ini. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, itu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu, ular, dan keturunannya, keturunan perempuan maksudnya. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Nah, bukan kepala keturunanmu. Nah, ini kalau tidak jeli membacanya, ini kita bisa cepat-cepat emosi dan mengambil kesimpulan, bisa tidak paham. Ya. Dan akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan ular, engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi tumitnya siapa? Keturunan, bukan perempuan, karena perempuannya mati. Ya kan? Jadi ini harus jeli membacanya. Ya, tumitnya, keturunan perempuan itu, tumit perempuan itu. Jadi kalau kita membaca ayat ini, seluruh ahli teologi, ya, seluruh ahli teologi menafsirkan ini adalah permusuhan iblis dengan Tuhan Yesus. Ya. Ini permusuhan antara iblis dengan Tuhan Yesus. Seluruh ahli teologi, keturunan perempuan yang dimaksud dari ayat ini sangat diyakini adalah Yesus. Sebab tulisannya keturunan, bukan keturunan-keturunan, tapi tulisannya dia berkata keturunanmu satu, bukan banyak. Karena keturunan perempuan ini, keturunan Hawa banyak. Ya. Meremukkan kepala ular. Nah, ular bukan keturunannya ular, tapi ular yang tadi. Nah, ular itu. Jadi seluruh orang-orang teolog dari segala zaman meyakini, khususnya Perjanjian Baru, orang-orang teolog Perjanjian Baru meyakini ini adalah permusuhan antara Tuhan Yesus dengan iblis. Ya. Yang dimaksud dari ayat ini sangat diyakini adalah Yesus yang telah mengalahkan iblis. Karena keturunan perempuan itu meremukkan kepala. Kepala yang sudah diremukkan. Sedangkan ular itu maksudnya meremukkan tumit.
tumit dari perempuan itu yang diyakini, yang dijelaskan oleh para orang-orang teolog, di mana pernah Tuhan Yesus disalibkan sebagai gambaran dia mati di kayu salib. Hanya sedikit waktu, makanya ada gambarannya tumit di bawah. Ya, makanya saya bilang ini sulit, agak sulit kita pahami. Makanya kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak tahu bahwa memang orang-orang teolog dari Kejadian sudah ada berita bahwa keturunan perempuan akan mengalahkan si iblisnya. Ini dia. Jadi yang dimaksudkan adalah ini. Jadi supaya saudara bisa memahami, ya. Jadi keturunan perempuan yang dimaksud dari ayat ini adalah Yesus yang telah mengalahkan iblis oleh kematian dan kebangkitannya. Yesus Kristus menang karena dia sudah mengalahkan maut, iblis. Nah, jadi kalau kita tidak paham ini untuk belajar kitab Kejadian, kita akan sedikit pusing. Tapi kalau kita mengerti bahwa ini adalah yang dimaksudkan, kemudian kita akan lebih paham, ya. Nah, perhatikan juga bahwa kepala yang diremukkan itu bukan kepala keturunan ular, tetapi kepala ular yang diciptakan Tuhan dengan kelebihan yang paling cerdik itu. Ya. Artinya, kalau kepalanya kalah, semua keturunannya kalah. Itu yang dimaksud. Kalau bosnya sudah kalah, ularnya, iblisnya, setannya sudah kalah, maka semuanya sudah kalah. Sudah kalah. Jadi yang diremukkan oleh Tuhan Yesus kepalanya, bukan kepala keturunan, tapi dia adalah kepalanya. Nah, jadi sedikit kita memahami ini agak sulit. Makanya saya bilang perlu diperhatikan dengan baik. Artinya penguasa sudah kalah. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 15 itu harus bisa memahami itu maksudnya. Kalau tidak, pemahamannya tidak ke sana, maka akan sulit kita mengerti kitab Kejadian. Nah, ini contoh bahwa kitab Kejadian pasal 3 ini agak sulit dipahami. Tapi saya percaya dengan saya memberikan penjelasan ini, saudara mengerti bahwa memang ada permusuhan antara iblis dengan manusia ciptaan Allah sejak zaman manusia di Taman Eden. Ya, kenapa? Sebenarnya kenapa terjadi permusuhan itu? Karena ular terpaksa perempuan itu terkutuk. Oleh karena bujukan ular, terpaksa manusia itu berpisah dengan Allah. Karena itulah ada sebuah permusuhan di hati perempuan ini terhadap ular itu. Nah, ada permusuhan di situ. Penyebab dia jatuh terhadap hubungannya dengan Allah adalah perempuan itu. Jadi kalau dia tidak mengerti itu, ya kalau dia hanya nyerah, tidak ada permusuhan dong. Tapi karena ada rasa sakit hati di situ sama iblis, gara-gara lu, gua jadi gini. Nah, itu dia. Gara-gara lu, gua jadi begini. Nah, maka terjadi permusuhan di dalam roh. Nah, makanya saya bilang tadi, ini fakta. Ini tulisannya adalah fakta juga.
tetapi ada rohnya di situ. Ya. Kalau agak bingung boleh angkat tangan ya. Untuk ini saya beri kesempatan untuk boleh angkat tangan mau bertanya. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, ya jangan marah. Karena saya juga manusia. Podo ngakoni kalau ini sulit. Ya, tapi siapa tahu ada yang sedikit bingung. Kalau lari-lari saya tidak jawab. Saya hanya menjawab bagian-bagian yang di sini, ya. Ya. Artinya bahwa kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini bukan hanya fakta. Kalau itu hanya fakta, maka permusuhannya tidak sampai kepada Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus itu tahun piro lahirnya. Adam itu tahun piro. Iya kan? Jadi permusuhan itu bukan hanya sekedar fakta. Fakta di Taman Eden. Tapi rohnya diteruskan turun-temurun. Nah, ini. Karena itulah ada penafsir mengatakan bahwa ular itu bukan ularnya, tapi setan. Cuman kalau nanti di Kamis berikut kita akan lihat. Cuman kalau di kitab Wahyu, setan itu adalah iblis, iblis itu adalah ular. Ya, si naga. Ya, ular naga. Jadi bukan semua ular yang pintar. Kemudian di kitab Wahyu dituliskan bahwa itu adalah ular naga. Karena itu jangan suka nyimpan gambar ular naga. Itu adalah simbol. Karena ular naga itu sekarang tidak ada. Itu sudah menjadi roh. Tapi faktanya rohnya ada. Nah, tapi cari di seluruh bumi, tidak ada ular naga saiki. Yang ada hanya di susu brand. Itu masih ada gambarnya. Hah? Nggak boleh minum. Susunya boleh. Bukan gambarnya yang di. Nah, karena masih banyak, khususnya ya, minta maaf. Khususnya keturunan orang Tionghoa itu masih suka dengan gambar ini. Masih suka dengan gambar ini. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, ini hati-hati. Kenapa? Karena memang termasuk suku Tionghoa itu termasuk agama tua. Ya, itu termasuk agama tua. Nah, agama tua itu rata-rata ada banyak penyelewengannya. Ada banyak penyelewengannya. Jadi hati-hati dengan si ular naga. Saya tidak keberatan Anda punya guci yang ada gambar naganya. Kalau tidak ada perhatiannya ke sana. Tapi kalau saudara tidak kuat, itu bisa membuat kita timbul keinginan mengerti tentang ular naga itu. Ya, timbul keinginan. Makanya Kamis kemarin 5 suku Kanaan harus dimusnahkan. Tidak boleh sisa. Sebab jangan-jangan mereka punya keinginan untuk cari tahu. Jadi kalau tulisan gambaran sebenarnya tidak ada masalahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok senang gambar itu? Itu pertanyaannya. Ya, kenapa kok tidak senang gambar? Ya, apa?
roh-roh iblis ini. Ya. Makanya juga anak Tuhan sebenarnya tidak boleh pakai "Hey bro", ya, anak-anak "Hey bro", sebab ini tanduk ya iblis. Memang kamu pakai kesepakatan antara satu sama lain, tapi kenapa harus begini? Kenapa tidak gini? Bro, kan bagus kalau ini, Anda good. Ya kan? Tapi kenapa harus begini? Nah ini, hati-hati. Karena temanku, itu fakta, temanku sekolah Alkitab hanya ada satu orang yang selalu mengatakan shalom. Dan akhirnya setelah lulus dia pemabuk dan hancur mati. Itu fakta. Cuman satu itu temanku sekolah Alkitab yang shalom. Masa dari mimbar pakai shalom gini? Saya bukan apa, hanya praktek ya. Jadi kalau anak-anak jangan suka pakai simbol. Lebih baik, halo bro, Anda bagus. Itu kan tujuannya. Namanya jempol itu kan bagus. Ya. Karena simbol-simbol itu sebenarnya ada rohnya. Kenapa kita tertarik dengan itu? Ada rohnya. Nah itu. Jadi ini bukan hanya sekedar fakta, itu ada rohnya. Ya. Kita juga bisa melihat sebuah kejadian yang diyakini oleh semua para teolog dan para penafsir kitab Wahyu, bahwa yang dimaksudkan dengan oleh kitab Wahyu pasal 12, makanya saya suruh saudara membaca kitab Wahyu pasal 12. Pasal 12 adalah penggenapan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian Wahyu pasal 12? Itu ada ular naga. Ya kan? Ular naga itu, atau kita coba lihat, karena saya tidak tulis. Mari buka Wahyu pasal 12. Mari buka. Wahyu pasal 12, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. 2, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Sampai di situ dulu. Ini bukan fakta. Sebab tanda. Ya, jadi kalau tanda itu bukan fakta. Faktanya ada tanda, tapi tanda itu bukan itu yang sesungguhnya, karena itu hanyalah tanda. Tapi tanda itu menunjukkan ada sesuatu, karena juga yang kedua ini di langit. Bagaimana terjadi sesuatu yang bisa terjadi benda di langit, tidak jatuh ke bumi? Karena bumi ada gravitasinya. Jadi apa yang terjadi di sini itu di alam roh. Tapi ada faktanya. Nah itu sebabnya kata ini penting. Ya kita baca. 2, kita teruskan. 2, 3. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ya, ini tanda yang pertama. Ada satu tanda yang kelihatan di situ adalah perempuan. Makanya saya bilang perempuan di langit tidak jatuh.
Kalau itu kenyataan, ini kan akan menjadi salah. Jadi karena ini adalah tanda, maka itu adalah alam roh. Alam roh. Tapi faktanya ada. Jadi ini peperangan dalam roh. Makanya jangan bilang tidak ada roh. Wah. Jadi peperangan dalam roh itu saya sudah pernah sampaikan kitab Daniel juga. Tentang ketika saya menyampaikan kitab Lukas. Iblis itu berperang, Mikael berperang melawan penghulu, penguasa dari kerajaan Persia. Siapa penguasa Persia melawan Mikael? Kalau bukan setannya. Ya. Karena itu gereja juga punya malaikat. Kitab Wahyu mengatakan, aku menuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Berarti ada malaikatnya jemaat. Saudara tahu, di alam roh, gereja yang benar, itu ada satu malaikat yang diutus oleh Tuhan menjadi pemimpin di alam roh. Jadi di dalam roh gereja kita ini ada salah satu roh pemimpin. Nah, roh pemimpin itu masuk di dalam gembala. Karena itu roh gembala sama roh pemimpin ini, kalau gereja yang benar, maka gembalanya itu akan menyampaikan rohnya Kristus. Tapi kalau gereja itu gereja yang sesat, maka pemimpinnya adalah pemimpin sesat, iblis. Karena itulah jemaatnya akan dinaungi oleh iblis. Makanya ini adalah sesuatu yang harus saudara pahami. Maka bergereja harus benar. Ya. Bergereja harus benar, tidak boleh banyak gerejanya. Bayangkan kalau saudara punya roh banyak, macam-macam. Makanya ada juga mengajarkan jangan sembarang tumpang tangan. Saudara minta tumpang tangan sama hamba Tuhan. Kalau karena saudara lihat itu hamba Tuhan, oh itu pintar mengusir setan. Tolong om doakan saya, kayaknya mimpi-mimpi saya didoakan. Hati-hati. Seharusnya Anda datang sama gembalamu. Karena gembalamu itu, pemimpin gereja itu dengan rohnya gembalamu, roh yang lahir baru itu ada tumpang tindihnya menjadi satu. Menjadi satu. Makanya ada tulisan di kitab Wahyu, kepada malaikat jemaat di Tiatira, kepada malaikat jemaat di Efesus. Paham saudara? Pernah baca? Nah itu dia. Ya, makanya jangan ikuti pendeta orang lain. Salah. Makanya saudara, kita harus mengerti ini. Ya, mengerti ini. Makanya seorang gembala juga harus mengerti ini. Kalau gembalanya paham ini, dia akan menaruhkan dirinya di bawah Roh Kudus yang menjadi pemimpin jemaat di situ. Roh gembala itu harus ditundukkan kepada roh pemimpin yang ditaruh oleh Allah, malaikat itu. Kalau gembalanya kan bukan malaikat. Tapi gembala itu, roh pemimpin itu, pemimpin gereja yang diberikan oleh Allah itu menjadi satu dengan gembala itu. Kalau tidak menjadi satu, maka gembala
bukan gembala. Bukan gembala. Atau gereja itu bukan gereja yang benar. Nah, hati-hatilah. Karena itu sering saya katakan gembala itu penting. Ya, gembala itu penting. Anda bisa belajar dari dari YouTube. Tapi kalau Anda tidak punya gembala, malaikat jemaatmu tidak ada. Pemimpin jemaatmu tidak ada. Kalau engkau tidak menaruhkan dirimu untuk tunduk kepada satu gereja, kamu banyak gerejamu, malaikatmu juga tidak ada. Cik Sin bilang, nanti pas mau ke pintu surga, dia masuk pintu Katolik, dicari namanya. Oh, tidak ada namamu di sini. Oh, mungkin bukan Katolik kamu, mungkin GKI. Dia pergi di GKI. Biasa juga dia ibadah di situ. Dilihat namanya, oh tidak ada juga namamu di sini. Oh, mungkin kamu di GKJ. Karena juga dia ibadah ke GKJ. Dia pergi juga ke sana. Dia tanya, ada nama saya? Oh, tidak ada juga. Oh, di GBI. Di GBI juga tidak ada. Terlalu banyak gereja yang didalami. Keliling-keliling. Dan tidak menaruh namanya di satu gereja. Akhirnya tidak ada nama. Ya, sebentar lagi kita kalau jadi sudah menjadi gereja lokal. Saya berharap ketika ini sudah menjadi gereja lokal, Anda tidak boleh ke gereja lain kecuali acara-acara khusus. Ya, kenapa? Karena dasarnya ini. Ya. Kalau tidak cocok dengan gereja itu, memang lebih baik pamit pindah. Supaya kita ada malaikat pembimbingnya, malaikat jemaatnya, kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Tengger. Nah, itu dia. Ada malaikatnya yang diutus Tuhan menjadi pemimpin di sini. Makanya kalau ada iblis datang, maka roh kita, roh pemimpin kita ini, Roh Kudus yang diberikan Allah itu di sini untuk menjadi gembala, malaikatnya itu akan berperang dengan iblis itu. Termasuk dengan gembala diberitahu ada peperangan rohani. Maka disitulah gembala harus tergerak berdoa puasa, tergerak berdoa untuk seseorang, bermimpi untuk mendoakan seseorang. Makanya jangan heran kalau saudara kadang-kadang gembala itu tahu kelemahanmu. Jangan heran. Kenapa? Karena ada malaikatnya, saudara. Malaikatnya itu akan berbicara di dalam hatinya gembala. Nah, hati gembala itu akan terarah ke sana. Dan kadang-kadang Tuhan iring kita untuk bertemu dengan masalah itu, ketemu dengan kejadian. Nah, itu sebabnya saudara, saya juga sering menemukan Anda dalam kesalahan itu. Kenapa? Yakinilah, percayalah, sebab malaikat jemaat ada di sini. Ya. Gereja ini adalah gereja yang diperhatikan Tuhan. Malaikat jemaat ada di sini. Jangan suka ngapusi, karena nanti jadi masalah. Sebab ada roh malaikat jemaat di sini. Nah, ini perlu kita paham. Ya, ini aku juga baru paham ketika saya belajar baca-baca ini. Oh, ternyata kenapa terjadi
tulisan kepada malaikat jemaat kepada terjadi. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa ada kitab Daniel? Mikael berperang melawan penguasa. Karena Mikael itu bukan pemimpinmu, saudara. Saya kasih tahu, Mikael itu tidak bakalan datang di Indonesia. Karena kalau saudara pikir-pikir, Mikael itu malaikatnya orang Israel, suku tertentu itu kita sebut-sebut namanya. Tapi sebenarnya Mikael itu adalah pemimpin dari suku Israel. Ya. Itu malaikat jemaat, malaikat pemimpin. Kalau Gabriel, ya memang utusan. Tuhan mengutus Gabriel untuk memberitahu kabar. Tapi kalau malaikat jemaat ada khusus. Jadi kalau GPTS Tengger ini saya sangat percaya ada malaikatnya di sini. Ya. Dan malaikat itu menyatu dengan rohnya gembala. Makanya saya mengerti. Dulu aku tidak sehebat ini loh mengerti firman Tuhan. Aku mulai mengerti karena ada malaikat di sini. Malaikat jemaat. Ya, makanya Elis bisa lihat ada terang. Jangan cuma lihat aja. Ya, jangan cuma lihat aja. Tahu itu kenapa kamu yang lihat, supaya kamu sungguh-sungguh. Nah itu ya. Kalau tidak salah, Pak Yanto juga pernah mengerti ada peperangan itu. Ya. Kalau tidak salah, itu zaman-zaman dia. Saya kasih tahu, di mana ada jemaat, ada malaikatnya. Ada malaikatnya ya. Para pelayan Tuhan, makanya lebih banyak pelayan Tuhan yang hancur dalam satu gereja yang benar. Kenapa? Karena pembangkangnya. Tapi banyak pelayan Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tunduk kepada malaikatnya. Ya, ini penting saudara pahami. Jadi jangan bilang gembala. Kadang-kadang istri saya selalu negor saya. Lek ngomong itu lebih orang dipikir. Nah, gembala saya dari berkata begini, kamu harus cerdik seperti ular setan lah. Tulus seperti merpati. Saya kasih tahu, maunya saya gitu. Tapi ada satu roh yang tidak bisa dibantah. Malaikat jemaat. Tidak bisa dibantah. Itu tidak bisa dibantah. Dan itulah sebabnya kadang-kadang muncul bahasa asli langsung. Kenapa? Karena malaikat jemaat itu adalah roh nabi. Dia akan menunjukkan kesalahan, dia akan menunjukkan kebenaran. Ya. Jadi kalau gembala tidak pernah menunjuk kesalahan, itu bukan seorang guru. Itu kesalahan. Makanya jemaat tidak tahu kalau dia salah. Nah, mari kita belajar banyak dari sini. Ada roh, ya. Ada roh, di dalam roh lah ini terjadi. Kamu juga bisa melihat sebuah kejadian yang di dalam pasal 12 ini. Apa itu malaikat? Jadi ini perempuan. Ya, di dalam kejadian itu perempuan. Nah, yang dimaksud dengan perempuan itu adalah gereja. Gereja. Oke, terus. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 3.
Wahyu pasal 12 2-3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah ini. Dan lihatlah seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah ada faktas yang lain. Kelihatan apa itu? Ular. Ya, ular naga. Nah nanti kalau saudara sudah baca kan pasal 12 ini, ada peperangan antara perempuan itu dan naga itu. Di sini Pak disebutkan melemparkannya ke atas bumi. Iya. Malaikat yang ayat 4 toh. Ekornya naga menarik sepertiga dari bintang, melemparkannya ke bumi. Karena ini peperangannya ada di surga, di langit. Itu masalahnya. Iya kan? Peperangannya ini ada di langit. Nah nanti saudara baca yang sudah ada di sini di surga kan? Nah maka naga itu dilemparkan ke bumi. Jadi kejadian ini ada di alam roh, di surga mereka sedang bertentangan sebab naga ini mendakwa terus. Nah, lihat, jadi yang saya maksud di sini Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, itu bukan hanya sekedar fakta, tapi terjadi di alam roh. Kita adalah keturunan perempuan, dan ada naga musuh kita. Ini yang makanya saya berkata awas, ada musuh. Ya, kenapa saya berikan tema awas, ada musuh. Musuh kita itu di alam roh bermacam-macam. Ya, tetapi intinya ular ini sedang ingin menggeret kita untuk kita jatuh, karena musuhnya adalah keturunan perempuan. Nah itu dia saudara. Makanya banyak gereja sebenarnya maksudnya itu benar, tapi tidak jelas pengertiannya. Makanya selalu dibuat mempelai perempuan. Gereja itu dibayangkan dengan kabar mempelai, itu membuat kabar mempelai sebagai gereja adalah perempuan mempelai perempuan. Padahal sebenarnya yang dimaksud di sini gereja adalah gambaran daripada Hawa, perempuan ciptaan Tuhan itu yang telah menjalin permusuhan dengan ular naga itu, sebab perempuan itu dibuat jatuh, hilang dari hadapan Tuhan. Jadi awas, ada musuh ya, ada musuh. Di gereja juga ada musuh. Kalau setiap saudara ke gereja ngantuk, hati-hati juga. Kecuali kalau karena capek sekali, itu juga perlu diawasi. Makanya kalau di jalan orang Israel ada hari Sabat, Jumat sore sudah berhenti. Nah karena itu anak-anak kaum muda, malam minggu jangan malam panjang. Awas ngantuk di gereja. Ya, karena malam panjang sampai jam 2, jam 3 main game terus, akhirnya di gereja mangap. Kalau cuma satu kali, masih ditoleran. Tapi kalau terus diulang-ulang, hati-hati, iblis sedang bekerja di situ. Ternyata Anda sudah dijerat di situ dengan roh itu.
Anda tidak tahu bahwa itu ada rohnya. Si iblis itu membuat game itu menjadi tertarik dengan kamu, lebih mengutamakan di situ, melanggar hukum yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya, akan melanggar hukum itu. Ya, pacaran juga sama. Pacaran juga sama, mancing juga sama. Hati-hati roh musuh kita, yaitu ada musuh. Ya, jadi agak sulit memang kitab Kejadian ini. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maka tampaklah suatu tanda, ini yang saya bilang tadi. Seorang perempuan, nah ini perempuan dengan keturunannya, ini dia sedang mengandung keturunannya. Inilah yang sedang dimusuhi oleh naga. Kejadian yang terjadi di ayat yang ketiga dan 4. Ya, ini. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam ini. Ya, naga merah padam ini, tanda ini. Nah, tanda yang satu ada, muncul tanda yang lain, dan Wahyu pasal 12 ini menjelaskan ada permusuhan. Nah, itu sedang menjelaskan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini sedang menjelaskan bahwa itulah faktanya. Ya, ada permusuhan antara kita dengan keturunan ular. Ya, hati-hati, ada musuh. Ada permusuhan. Kalau kamu tidak tahu ini, kamu akan kalah. Ya, kalau kamu ngerti ini, maka kamu akan peka. Dan biasanya ini sama dengan COVID. Kalau COVID itu, kalau Anda sering panas, dia akan serang dulu kamu supaya kamu panas. Ketika kamu panas, imunmu turun, dia serang, geblok. Ya, itu caranya. Iblis juga sama. Kalau kamu doyan apa? Bohong? Doyan apa? Malas? Doyan apa? Judi? Doyan apa? Pacaran? Doyan apa? Ya, godain perempuan? Ada yang doyan gitu. Dan Anda sedang akan digiring roh itu ke sana. Kemudian akan diikat. Setelah terikat, Anda jauh dari Tuhan. Tuhan marah sama kita, Dia yang menghukum kita. Bukan iblis yang menghukum kita, bukan. Tapi Tuhan yang menghukum kita. Malam ini dengarkan baik-baik. Ada musuh. Ya, ada permusuhan mulai dari awal sampai nanti betul-betul kita dipisahkan dari musuh kita di surga, dan dia masuk neraka, kita masuk surga, baru musuh tidak ketemu lagi. Nah, hari ini dengarkan baik-baik ya, semua jemaat Tuhan. Di mana kelemahan kita? Hati-hati, banyak doa. Karena saya percaya ketika Tuhan bukakan ini, sedang ada peperangan roh di sini. Saya yakin. Ya, saya yakin. Ketika itu sedang dibuka, itu berarti ada faktanya. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita lulus dari percobaan ini. Amin.
Mari kita tundukkan kepala.